Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalina wal akhirin, wa imamul anbiya'i wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, melalui mimbar khutbah Jumat pada hari ini, kami selaku khatib mengajak pribadi kami terutama dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yang sebenarnya, takwa di dalam perkataan, takwa di dalam perbuatan, takwa di dalam seluruh aktivitas keseharian, takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan modal takwa itu kita akan tergolong dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus merupakan janji daripadanya, sebagaimana yang tersebut di dalam surah Maryam ayat 63 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Dijelaskan di dalam banyak ayat, dan antara lain tadi adalah ayat 1 dari surah An-Nisa. Di dalam ayat-ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, antara lain ayat 13 dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam surah Az-Zariyat ayat 49 kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berpasang-pasangan adalah untuk kita renungkan, dan dengan itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan makhluknya, terutama makhluk manusia, diciptakan laki-laki dan perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manusia
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna penciptaannya. Maka dari itu, dalam kesempatan khutbah Jumat pada hari ini, kita angkat sebuah topik, yaitu kewajiban dan peran penting wanita dalam Islam. Kita ketahui bersama bahwa wanita dalam Islam memiliki kewajiban dan peran penting yang sangat dihargai dan memiliki kedudukan tinggi dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan. Kewajiban dari seorang wanita dalam Islam. Yang pertama adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kaum laki-laki, wanita juga wajib menjalankan rukun Islam yang 5, menjaga akhlak dan menjauhi larangan Allah. Ketika mereka menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna, posisinya disamakan dengan kaum laki-laki. Banyak ayat yang memberikan isyarat itu. Antara lain, misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 124, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Mendapatkan jaminan untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam ayat yang lain, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Mendapatkan jaminan kehidupannya yang baik, kehidupannya yang senantiasa berada di dalam petunjuk dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebagai seorang wanita diwajibkan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Karena dengan menutup aurat, ia terjamin dan terpelihara dari berbagai hal. Dan dengan membuka aurat, maka akan membuka pula peluang untuk dilakukan atau berlakunya berbagai tindak kejahatan. Maka dari itulah dalam Islam, menutup aurat merupakan satu kewajiban. Karena sebagai sadduz zari'ah, menutup segala jalan untuk melakukan perbuatan-perbuatan munkar, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang melakukan perbuatan zina, Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian dekati perbuatan zina itu. Allah tidak berfirman ijtanibuz zina, hindari perbuatan itu. Karena di sini memberikan pelajaran, kalau khitab larangan menggunakan pajtanibu, berarti perbuatan itu sudah pernah dikerjakan dan selalu dilakukan, kemudian dilarang untuk menjauhinya. Sementara tidak boleh mendekati, di dalam bahasa Arab dikatakan afsah wa ablagh, lebih mengena, sebagai pertanda bahwa perbuatan itu sama sekali tidak pernah dilakukan. Yang ketiga, taat kepada suami bagi yang sudah menikah. Wanita yang taat kepada suami, menjadikan suami adalah
contoh dan tauladan, menjadikan suami adalah teman hidupnya yang sejati. Apabila ia taati suaminya dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, maka ketika ia tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Hibban yang wafat 354 Hijriah di dalam kitab sahihnya, al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha inda ghiyabi zawjiha tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Apabila wanita itu mengerjakan kewajiban salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat dan patuh kepada suaminya, memelihara kehormatannya ketika suaminya tidak ada di tengah-tengahnya, dijamin ia akan memasuki pintu surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Yang keempat, tugas dari wanita adalah mendidik anak-anaknya. Wanita adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, mendidiknya, memberikan pendidikan karakter kepadanya. Diharapkan menjadi generasi penerus yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Sering kita dengar bahwa ibu itu adalah madrasatun, adalah pusat pendidikan yang dapat melahirkan generasi-generasi yang kita harapkan. Yang kelima adalah menjaga rumah tangga. Wanita sebagai seorang istri, ia bertanggung jawab untuk mengurusi rumah tangganya dan memberikan kesejahteraan. Maka dari situlah seorang ibu mempunyai posisi yang sangat penting. Ibu mempunyai kedudukan yang sangat sentral, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Maka peran ibu itu sangat penting dalam pendidikan anak dan pembentukan karakternya. Sebagai seorang istri, ia menjadi seorang pendamping hidup yang setia, penyejuk hati dan penopang moral si suami, berperan dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarganya. Di dalam posisinya sebagai seorang wanita, di dalam Islam, anak perempuan adalah anugerah dan sumber keberkahan. Maka dari itu membesarkan anak perempuan dengan baik menjadi salah satu sebab untuk menjadi penghuni surga. Sebagai anggota masyarakat, wanita juga bisa berperan di dalam masyarakat, seperti menjadi seorang pendidik, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya selama sesuai dengan batasan syariah. Banyak contoh para sahabiat, istri-istrinya para nabi, yang dalam sejarahnya menjadi contoh sebagai seorang faqihah, mujtahidah, sebagai mufassirah, sebagai muhaddisah. Banyak peran daripada perempuan itu ketika ia mendudukkan posisinya, ketika ia dapat mencari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, ilmu pengetahuan dalam berbagai disiplinnya,
Maka dari itulah selalu kita sampaikan kepada wanita, wanita mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Kalau dulu para guru besar dari wanita kita bisa hitung dengan jari, tetapi sekarang wanita yang sudah menjadi guru besar, para ilmuwan, menjadikan mereka sekarang sudah bersanding juga para laki-laki. Maka dari itu kita motivasi mereka untuk selalu berkarya, berbuat, jangan sekedar berbangga kepada wanita-wanita terdahulu yang sudah mendahului dengan segala kreativitas dan hasil karyanya. Mudah-mudahan khutbah singkat ini sembari kita memperingati Hari Kartini, mengingatkan kita posisi wanita itu dalam pandangan Islam. Kita jaga mereka dan kita hormati mereka. Kita berikan perhatian kepada mereka dengan kemampuan kita masing-masing. Yakinlah apa yang kita lakukan sekecil apapun, apabila itu adalah kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan untuk memberikan pahala dan ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Tetapi sebaliknya, ingatlah pula apabila yang kita lakukan kepada mereka adalah perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita kepada kedurhakaan, pelanggaran terhadap ajaran-ajaran agama, maka yakinlah pula Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan azab dan siksanya yang pedih. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengadilannya yang maha adil itu? Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surat Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap pribadi memperhitungkan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad masabihil ghurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qad shalla ala nabiyhi qadima faqala jalla jalaluhu alima, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil baqina min 'asharatil kiram wa 'an ammai nabiyyika khairayin nas wa 'an azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa 'an ashabihi wat tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wakhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.